Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Materi kita hari ini akan membahas tentang Monera bagian yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan Monera? Monera merupakan organisme prokaryotik, yaitu organisme yang tidak memiliki membran inti. Monera terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah Archaebacteria dan yang kedua adalah Eubacteria. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani archaio yang artinya adalah kuno. Para ahli mengajukan hipotesis bahwa Archaebacteria merupakan sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki hubungan kekerabatan dengan organisme eukariotik. Archaebacteria hidup di lingkungan yang ekstrim, misalnya mata air panas, kawah, dan lumpur. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim tersebut, Archaebacteria dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu bakteri metanogen. Bakteri metanogen merupakan bakteri yang menghasilkan metana atau CH4 dengan cara mereduksi karbon dioksida dengan hidrogen. Ciri yang kedua yaitu bakteri anaerob. Jadi bakteri metanogen tidak toleran terhadap oksigen. Yang ketiga itu sebagian besar dari bakteri ini hidup di lumpur atau rawa. Contohnya Methanobacterium. Kelompok yang kedua yaitu bakteri halofil. Halo itu garam, fil itu suka. Jadi di sini bakteri halofil adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya yaitu Halobacterium. Kelompok yang ketiga yaitu bakteri termofil atau termoasidofil. Hidup di lingkungan yang bersuhu panas. Jadi lingkungan yang bersuhu panas itu cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur. Bakteri yang hidup di lingkungan yang bersuhu panas dan asam biasa disebut dengan istilah bakteri termoasidofil. Contohnya Sulfolobus dan Thermus aquaticus. Untuk kelompok Monera yang kedua yaitu Eubacteria. Eubacteria itu berasal dari bahasa Yunani, eu artinya sejati. Sebagian besar dari Eubacteria hidup di mana saja atau biasa disebut dengan kosmopolit. Eubacteria juga disebut dengan istilah bakteria atau bakteri. Organisme ini merupakan uniseluler atau bersel satu dengan sifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Antony van Leeuwenhoek. Nah, berapa sih ukuran sel bakteri? Bakteri merupakan organisme yang mikroskopis, jadi hanya bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, umumnya sel bakteri berdiameter sekitar 0,5 sampai 5 mikrometer. Berapa sih 1 mikrometer itu? Yaitu 1/1000 milimeter. Kemudian ada bentuk-bentuk sel bakteri. Di sini ada 3 bentuk sel bakteri, yaitu yang pertama adalah basil atau batang, contohnya itu Bacillus anthracus. Yang kedua kokus atau bulat, contohnya Nitrococcus. Dan yang ketiga adalah spirillum atau bentuk yang bergelombang seperti spiral, contohnya Spirillum minor. Jadi basil, kokus, dan spirillum adalah bentuk dasar dari sel bakteri. Ini adalah gambar dari kumpulan-kumpulan bakteri dalam bentuk agregatnya. Untuk bakteri kokus atau bakteri yang berbentuk bulat itu ada yang monokokus, itu terdiri dari 1, kemudian diplococcus 2, staphylococcus ini bentuknya seperti buah anggur ya, bergerombol. Streptococcus itu bentuknya seperti rantai, jadi bergandengan, bulat-bulat. Kemudian Sarkina ini bentuknya seperti kubus, dan Tetracoccus bentuknya
terdiri dari 4 kokus. Selanjutnya yaitu bentuk bakteri basil, itu ada monobasil, mono itu 1, kemudian diplobasil itu 2, dan streptobasil itu bentuknya bergandengan seperti ini, seperti rantai. Bentuk selanjutnya yaitu bakteri Spirilia. Yang pertama ada spiral, seperti ini bentuknya. Kemudian Vibrio, itu bentuknya seperti tanda koma. Dan Spiroseta, ini bentuknya seperti ini. Di sini akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah bentuk basil atau batang. Yang monobasil tadi batang tunggal, contohnya adalah Escherichia coli dan Salmonella typhi. Yang kedua adalah diplobasil, ini bentuk bakteri bergandengan dua-dua, contohnya Moraxella lacunata. Yang ketiga streptobasil, yaitu bentuk batang bergandengan seperti rantai, contohnya adalah Streptobacillus moniliformis. Bentuk yang kedua yaitu bulat atau kokus, ini juga terdiri dari agregatnya seperti monokokus, yaitu bentuknya bulat tunggal, contohnya adalah Chlamydia pneumonia. Yang kedua diplococcus, bentuknya bergandengan dua-dua, contohnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga adalah Streptococcus, bentuknya bergandengan seperti rantai, contohnya Streptococcus lactis. Selanjutnya itu Tetracoccus, yaitu bakteri yang berbentuk bulat berkelompok 4-4, contohnya Micrococcus tetragenus. Kemudian ada Sarkina, ini bentuknya seperti kubus, contohnya adalah Sarkina lutea. Staphylococcus itu bentuknya bulat bergerombol seperti buah anggur, contohnya adalah Staphylococcus aureus. Kemudian di sini ada bakteri yang memiliki bentuk perpaduan, adalah Cucurbacil. Ini bentuknya antara bulat dan batang, contohnya adalah Coxiella burnetii. Kemudian ada Vibrio, itu bentuknya seperti tanda baca koma, contohnya Vibrio cholera. Dan Spiroseta bentuknya seperti spiral ulir ya, yaitu sekrup. Di sini contohnya adalah Treponema pallidum. Oke, itu tadi yang Ibu sampaikan untuk Monera bagian yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.